Ada, mohon maaf ya. Dia tuh asal dipoto nemu mobil parkirnya bagus gitu. Dia foto terus tulisannya alhamdulillah mimpi jadi kenyataan. Yang dikhawatirkan itu adalah rakyat yang misalnya yang nggak mampu pengen dimampu-mampuin gitu. Iya sih ya, benar. Pengen dimampu-mampuin, misalnya dia nggak mampu beli iPhone 13, nggak mampu gitu, tapi Sewa akhirnya kan. akhirnya sewa. Yang sedihnya adalah misalnya nih kita flexing ya, kita pamer A, B, C, D gitu. Ternyata kita masih punya utang kan Nah. ke orang lain gitu loh. Orang lain. Toh- Tadi dulu, tajir beneran apa tajir bohong-bohongan? Nah, itu dia. Tekor gitu, biar tekor asal tersopor. Tersopor. Nah, assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam ganti. Ini rekor ngebut gua paling jauh di Bogor. Agak pangling karena udah kagak oren rambutnya. Tetap bersabar yang tutur. Salam garpu sendok. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Pau. Salam garpu sendok, salam gar sendok, salam satu aspal teman-teman. Dan salam semangat. Kayak leader MLM lu, semangat pagi. Nah, jangan banyak cincong lu udah. Yang video kemarin tuh udah tayang kan. Nah, bisa ditonton dulu teman-teman. Video kemarin tuh gue tentang ngebahas apa aja, bisa dilihat di video situ. Dan ini narasumbernya masih sama dan segmennya masih di segmen yang sama, segmen podcast keliling teman-teman. Masih dengan Fani Supenda yang bukan Fani siapa-siapa, Supenda. tapi nongol mulu di sini. Nah, yang belum tahu tentang bio apa, kenalan waktu di. Oh iya. Kemarin kan udah kenalan. Kenalan Jadi, lagi. Nah, nggak usah kenalan lagi. Oh, Tonton video yang kemarin. Nggak usah kenalan lagi. Ya nggak? Tonton video yang kemarin. Tonton video yang tentang 25 tahun punya 100 juta. Enggak tuh. Nah, itu dia, tonton itu. 1M. Itu ada kenalannya. Dan yang penting dia juga punya TikTok, subscribe di follow Oh, TikToknya, iya. Instagramnya ini, TikToknya ini, dan YouTube-nya juga di subscribe, tolong Nah. ini, YouTube-nya juga di subscribe. Ramaikan lah. Ramaikan. Nah, pada kali ini nih, gue pengen fenomena ini sebenarnya fenomena teman-teman. Soal flexing. Nah, flexing di media sosial. Nah, flexing itu apa sih, Pan? Flexing itu sebenarnya apa ya? Kayak show off gitu kali ya. Iya. Jadi kayak menunjukkan apa sih kita punya apa sih gitu. Kan sekarang banyak banget yang mulai beli diri sendiri sultan gitu-gitu nggak sih Bang? Benar. Nah, jadi di zaman sekarang ini, benar tadi yang kata Pani bilang, banyak yang flexing atau pamer di Ya, media, pamer, benar, pamer di pamer lah media bahasanya. sosial itu tentang kemewahan, Iya, gitu benar. kan, kemewahan tuh mungkin bisa pencapaian juga. Pencapaian gitu kan, juga salah satunya. kemewahan. Nah, tapi itu ada dampaknya juga teman-teman buat teman-teman yang lihat kayak gitu. Jadinya yang gua pengen bahas di sini tuh flexing yang kayak gimana sih sebenarnya, yang Batasannya boleh, gitu ya? batasannya, dan ya lu harus flexing itu ya bang bener-bener yang apa adanya kita gitu kan, apa pencapaian kita. Nah, gua mau tanya nih Pak nama Pak. Iya, apa tuh? Misalnya lu flexing nih tentang pencapaian lu, atau tentang apa namanya yang lu Harta punya yang gitu. tidak seberapa, Ya, gitu. harta yang tidak seberapa yang di mata orang sultan itu. Apaan Nah, lu, menurut ya? lu sah-sah aja nggak sih lu posting itu di Instagram atau media sosial lainnya gitu? Jujur nih gue ada dua hal nih yang pengen gue sampaikan. Yang pertama, hasrat untuk flexing itu jujur aja gue ada loh kadang. Maksudnya gini loh, gue tuh kan maksudnya dari orang yang ibaratnya dulu berjuang lah ya gitu, berjuang banget dari yang benar. misalnya kayak nggak punya apa-apa, bahkan kayak gue tuh nggak tahu loh ada barang-barang mahal gitu. Let's say gini deh bang, Nike aja, gue tuh kayak dulu waktu gue SD, SMP, SMA nggak tahu, maksudnya Nike tuh apa sih merek baru atau gimana gitu kan? Karena sepatu gue kayak mungkin beli di pasar yang 20.000 gitu. Jadi ketika gue sekarang punya gitu ya, kayak ada loh kadang hasrat untuk pengen ngasih unjuk aja gitu. Iya, Astaga gitu, gue akhirnya beli ini. Itu yang pertama sih ya gitu. Yang kedua, jujur gue ketampar juga dengan ada kemarin gue nonton di YouTube tentang kayak budaya flexing juga gitu loh di situ, tapi gue ketampar juga nih. Tapi mungkin di sisi lain ya, orang tuh flexing banyak tujuannya. Yang pertama juga kayak sosial media kan sekarang wah gila-gilaan ya, kayak gue tuh nonton sosial media sampai mikir kayak gini, gila ya di Jakarta banyak banget orang tajir gitu.
Kayak gue itu apa sih? Nothing banget gitu loh. Tadi lu tajir beneran apa tajir bohong-bohongan? Nah, itu dia. Itu dia, ntar kita bahas. Jadi kalau menurut lu tuh ya sah-sah aja ya, sementara yang apa namanya tuh lagi Gini ya, sah-sah aja. sah-sah aja Selama selama itu nggak merugikan orang. selama ya. nggak merugikan orang dan emang bener itu punya lu gitu. Iya, iya sih. punya Tapi lu. banyak yang mengalami yang sedihnya adalah misalnya nih kita flexing ya, kita pamer ABCD gitu. Ternyata kita masih punya utang kan ke Nah. orang lain gitu loh. Orang lain. Ke orang lain yang orang lain itu sebenarnya kayak ngelihat kita dong, atau takutnya mungkin ya khawatirnya kan semua juga ada efeknya gitu. Misalnya kita flexing kondisinya emang kita baik-baik aja nih saat ini, tapi kita bener-bener yang flexing banget, terus kayak someday kita down, ya mungkin bisa jadi karena sosial media juga kita nggak bisa mengontrol judge-nya netizen gitu, kayak ya lu kemarin pamer-pamer ya itu aja lu jual, bisa jadi kayak gitu kan. Efeknya sih macem-macem sih. Gue juga pernah tuh punya pengalaman. Ada orang yang ngutang sama gue, tapi dia bisa-bisanya pamer. Balikin. Jalan-jalan, bener-bener. Jalan-jalan. Bisa-bisanya gitu ya. Masa dia pamer jalan-jalan, pamer pakai mobil, brand gitu, mewah, brand, tapi brand. masih ngutangnya juga. Ya, elah bisa bayar lah 200-300 ribu tuh, ya aduh, tapi nggak dibayar gitu. Itu dia ngeselin, tapi dia masih pamer-pamer, flexing gitu. Itu lupa kali ya bang ya. Nah, ada lagi satu lagi nih. Apa Dampak tuh? dari flexing yang misalnya para artis-artis atau influencer bagi masyarakat miskin nih. Ya kayak rakyat jelata Kayak semacam rakyat kita. jelata kayak kita nih. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah rakyat yang misalnya yang nggak mampu, pengen dimampu-mampuin gitu. Iya sih Wah. ya, benar. Pengen dimampu-mampuin, misalnya dia nggak mampu beli iPhone 13, nggak mampu gitu. Tapi Sewa akhirnya kan. akhirnya sewa, Akhirnya ada sih fenomena sewa iPhone Akhirnya berapa sewa iPhone. hari kayak 40 start dari 40.000 itu gue pernah tahu sih. nggak tahu. Jadinya gini ya, orang itu jadi yang orang biasa kayak kita ya. Jadi ngelihat sosial media kan terlalu di apa ya? Di apa tuh kayak Blow up apa di iya ya kayak apa sih kayak jor-joran banget gitu. Jor-joran. Info tentang gue tuh tajir dan sebagainya. Jadi orang lihat semua orang tuh tajir ya. Mic-nya kenapa gue nggak apa-apa. Nah, taruh mana sini? nah itu aja. Kita ulang aja kali ya. Sampai mana tadi bang? Entar lo, nih iklan dulu nih. Ada abangnya udah datang. Nah, Sambil nyeruput kopi enak banget. ini juga kita gini doang nih, kagak ada. Ini gini aja udah. Murah meriah. Murah meriah ya. Yang penting bahagia. Beli kopinya satu, nongkrongnya 2 jam. 2 jam. Gak rugi. Beli kopinya satu kan numpang vlog. Nah, tadi apa mana tuh tadi yang kemana tuh? Jadi gini loh, kan sekarang tuh media semua kan emang mudah banget diakses. Semua orang juga membagikan informasi yang ya mungkin jor-joran lah ya, kayak pamer apa aja, nggak tau lah harta, nggak tau lah kayak gue glow up banget kayak gitu. Jadi kan mungkin orang-orang ya menangkapnya adalah semua orang tuh tajir ya, semua orang tuh bisa kok mulai dari nol dan sebagainya, padahal kan ternyata enggak kan gitu. Takutnya mungkin ada yang ya jadi ngadi-ngadi, maksudnya ngadi-ngadi itu. maksudnya nggak mau ngejalanin prosesnya, sakitnya apa segala macam, tapi kan pengen pamer aja misalnya. Pengen pamer aja, benar-benar. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya ya balik lagi ya bang, sah-sah aja sih gitu. Tapi apakah apakah itu berakibat ke lu juga, ke orang lain yang nonton juga, Itu sebenarnya ke susah. orang yang lu ngutang juga gitu Itu misalnya dia, benar, gitu, benar. real case-nya kayak gitu. Gue punya ini teman-teman ya, punya case. Itu Iya. ada ini nih, ada, mohon maaf ya. Dia tuh asal difoto nemu mobil parkir nih bagus gitu. Dia foto terus tulisannya alhamdulillah mimpi jadi kenyataan. Padahal itu bukan punya dia, itu punya orang yang meresahkan. yang meresahkan. Maksudnya meresahkan dalam arti kata Oke. dia tuh pamer bukan barang dia gitu, Oke, tapi dia sih. pengen pamer, tapi hak dia juga sih pengen pamer ya. Itu Cuma, meresahkan aduh. sih bang, sumpah, iya. Sumpah sih kalau itu emang meresahkan banget. Alhamdulillah, Oh my God. jadi kenyataan, tapi itu masih punya orang gitu. Ada juga yang Wow. dia Miss. tuh, nah dia ada pelayan toko nih ya, apa pelayan rumah makan. Gue pernah pelayan rumah makan, gue dikasih tahu sama temen gue, tuh lu lihat deh Instagramnya. Temen gue tuh udah follow Instagramnya. Penuh Pas gua kemewahan lihat, ya. tuh penuh kemewahan teman-teman.
yang notabene dia itu ya pelayan toko yang katanya yang buat datanya di situ gajinya tuh cuma 2.500.000-an gitu. Tapi ya sebenarnya itu tetap bisa dicukupkan ya, bisa maksudnya tercukupkan, cuman kayaknya tergantung gaya hidup buat gitu loh. dia foto sebagai gaya di Alphard ya Maksudnya jadi tidak tidak merepresentasikan kehidupannya yang Kehidupannya sesungguhnya dia, gitu kali gitu. ya. Itu dia. Jadi kayak bukan soal berapa kita gajinya sih, tapi case-nya lebih ke flexing-nya itu kali ya. flexing-nya itu bukan berapa, maksudnya ya gue juga nggak, mungkin dia punya tujuan kali, mungkin dengan kayak gitu Biar dia bisa- di-endorse atau biar apa. di-endorse atau enggak dia bisa mendapatkan pasangan yang Bisa jadi. lebih tinggi gitu, lebih tinggi perekonomiannya kayak Iya gitu sih. teman-teman. Nah, Emang kita nggak bisa judge ya, susah iya, ya, karena susah juga ngejudge juga. case Kayak by case itu emang beda-beda banget. emang beda-beda, cuman kadang-kadang ngerasa gatal aja gitu Pak. Gedek ya, gedek. Ngerasa gedek aja kadang. Yang gua takutin itu jadi ada dia tuh berusaha flexing, itu berusaha pamer, berusaha Pansos gitu ya. pansos itu tapi tekor gitu, biar tekor asal tersohor. Nah, Itu yang meresahkan sih itu sebenarnya. meresahkan tuh, biar Yang tekor real asal meresahkan. tersohor gitu. Dan yang paling meresahkan itu ya tekornya itu nyusahin orang, ngutang ke kita. Iya, kalau itu emang jangan sih, jangan banget sih. Itu maksudnya gini, kalau misalnya alasannya urgent, ya oke lah, kita kan manusia ya, nggak selalu baik-baik aja gitu. Ada masanya kita juga susah ya kan, terus kita nggak tahu mau kemana. Tapi kalau misalnya pinjam duit dan sebagainya itu tapi buat pamer sih kayaknya capek deh. Itu ada Pak, itu ada. Efeknya sih Dia parah, ngeredit, efeknya. dia ngeredit mobil, tapi dia masih punya pinjol gitu, daftar pinjol tuh ada 10 gitu. Nah kalau itu emang menyusahkan. Nah, itu menurut Karena lu gimana? gue pernah banget mengalami Bang ya. Jadi ada orang tiba-tiba WhatsApp gue, tolong lu ingetin sama si A nih utangnya suruh bayar bla bla bla. Gue cuekin dong. Siapa kan gue nggak tahu, bukan gue yang utang juga. Parahnya gue dikirimin video porno. Sama itu apa namanya yang nagih-nagihin itu sama si pinjolnya. Jadi kayak gue diteror. Gila lu pagi-pagi enak nggak sih lihat begituan, kayak foto KTP yang utang, foto bininya, foto dia yang ya which is gue kenal sih emang, cuman Walaupun mungkin bisa jadi itu editan kali iya ya. editan. Kalau tapi yang kan video porno editan, tapi enak nggak sih lu pagi-pagi ngeliat kayak gitu dan gue nggak tahu ini siapa dia gitu. meresahkan. Kalau ya. itu menyusahkan orang sih, jangan lah. Menyusahkan. Maksudnya apalagi alasannya untuk flexing aja. Kalau misalnya emang ya udahlah kepaksa banget utang pinjol karena ada keluarga yang sakit atau apa, ya Nah, udah gitu, bisa udah. bisa dimaklumin. Emang hidup di negara berkembang tidak mudah gitu ya kan, tapi lebih sulit lagi kalau itu untuk flexing. Nah. Hidupnya akan lebih sulit dan menyulitkan orang-orang. Gue sih jujur merasa keganggu sih waktu itu ya. Enak anjir pagi-pagi. Dan lu sama, gue juga itu dikontak sama orang pinjol, Pak tolong, dan dia Masih baik-baik ngomongnya ya. masih baik-baik. Gue enggak Dia- diteror anjir. Dia make kontak ini gua apa namanya, kontak darurat ya, kontak Iya, darurat iya, itu iya. pakai punya gua, dan gue itu diteleponin mulu tuh, ada ini dari mana, dari malaikat dana lah, apa nama pinjol. Sumpah gue baru denger. Ada dari malaikat dana, uangku tunaiku lah, segala macam. Uang teman ya. Uang teman. Nah, maksudnya kita juga misalnya kita ngelihat Dokter-dokter orang-orang yang kayak old money. yang apa, bukan ngelihat media sosial orang-orang yang kaya gitu atau enggak, misalnya mereka Saldonya pamer-pamer miliaran. kita jangan, ya kalau kita belum mampu ya belum mampu aja gitu, nggak usah ngadi-ngadi gitu, nggak usah ngadi-ngadi. Kita ingin terlihat seperti mereka, akhirnya kredit. Sewa iPhone ya. Kalau kredit ya kalau mampu bayar sih nggak apa-apa. Soalnya ada juga nih Pan, di tempat gua motor Supra paling Iya. jelek. ah. Tapi motor di situ kebanyakan itu motor-motor kayak MX, PCX semua. Yang mewah-mewah lah ya. Sampai OB-nya pun pakai itu gitu. Dan lu tau nggak ternyata? Gue tanya kan, gue kan, lu ini beli cash gitu? Enggak, ini kredit bang. Berapa sebulannya? 900.000 gitu. Berapa 3 tahun kalau nggak salah deh, apa 4 Lumayan tahun? ya. Gede juga nih. 900.000. Gaji lu berapa? 2.500.000. Anjing, 2.500.000. Cicilannya hampir 1 juta teman-teman. Dan dia Sebenarnya jadi ini ya, maksudnya takutnya timpang gitu ya. Nah, itu dia, untuk timpang-timpang. kehidupannya gitu lah mungkin ya. Nah, takutnya itu teman-teman yang gua khawatirin tuh kayak gitu teman. Ya lu motor ya seada lu aja, nggak mesti masuk yang komunitas motor-motor gede apa segala macem. Tapi gue Iya. paham sih itu.
paham sih. Maksudnya gini, dulu di kampung gue rata-rata kayak gitu. Dulu ya itu tahun 2000, dari tahun 2000 ya 2005 itu kan lagi hype-hype-nya kredit motor ya. Kayak semua orang tuh pengen punya motor baru tapi nggak ngukur kemampuan income-nya. Bahkan keluarga gue pun pernah sih ada di masa itu. Gue jujur kesel banget kayak kenapa sih gitu. Kalau gue tuh kayak motor mah motor yang kita bisa beli aja tanpa nyicil misalnya. Ya udah yang motor second aja yang kayak 2 juta, 3 juta zaman itu kan ya. Tapi enggak loh, mereka sekampung gue itu semuanya baru. gitu. Akhirnya juga semua kepengaruh tuh Bang, kegulung, tetangganya juga. Karena apa? Kan salesnya juga kalau lu bisa bawa orang ntar dapat ini kayak gitu-gitu dan bener-bener kayak bisa kok Pak, ini Pak murah gitu kan. Jadi akhirnya sebulan 600, padahal dulu di kampung gaji bisa jadi cuman 1 juta tuh udah banyak banget. Jadi ya udah lu hidup sama 400.000 susah juga sih. Meresahkan juga. Meresahkan. Pokoknya jangan sampai yang kayak gitu dah. Jangan sampai lu memaksakan diri ingin terlihat atau ingin mengikuti yang ada di media sosial gitu. Soalnya kalau udah kegulung utang susah, bukan cuman kasihan lu ya doang, anak lu juga kasihan. Ntar dia yang nanggung. Lu nonton Squid Game dah kalau itu. Gua rekomendasiin bener Squid Game. Kalau yang utang nih, soal utang, pinjol apa segala macam, lu nonton Squid Game deh. Sayangnya di sini nggak ada Squid Game, Beb. Jadi kita dapat duit yang kayak durian runtuh tuh dari mana nggak bisa. Susah. Aduh. Pokoknya teman-teman, bergaya hidup sesuai dengan isi kantongnya aja masing-masing. Ya nggak? Iya, bener. Jangan dilebih-lebihin ya. Kalau misalnya emang mau upload pencapaian ya nggak masalah gitu. Nggak masalah yang tapi jangan ngadi-ngadi gitu. Kalau menurut gua gitu ya. Kalau misalnya kita upload pencapaian ya nggak masalah, tapi asal lu jangan ngadi-ngadi gitu. Siapa tahu aja ya, syukur-syukur yang kita upload pencapaian kita itu bisa jadi inspirasi gitu. Kita juga jangan cuman hasil doang yang dipamerin ya, proses juga perlu kita pamerin. Berdarah-darahnya itu loh, kadang-kadang orang suka lupa, maksudnya pengen suksesnya tapi nggak mau jalanin susahnya, takutnya gitu. Lu pernah ngupload prosesnya kan? Proses misalnya lu lagi kerja apa, lagi apa? Kalau gue lagi kerja iya Bang, tapi jujur kalau misalnya kayak gue lagi sedih gitu-gitu jarang sih. Tapi sebenarnya maksudnya gini, gue misalnya punya pencapaian kecil-kecil yang mungkin bagi orang ya itu biasa aja, tapi buat gue emang kadang-kadang mungkin gue harus berdarah-darah lah, harus ya pernah gue tuh begadang lah, nangis demi kejar deadline lah apa segala macam. Itu biasanya gue nggak share sih, tapi itu kayak gue share secara personal aja ke suami misalnya gitu buat rilis stres aja. Tapi ternyata bener juga sih kata lu, kita harus sampein itu semua secara utuh ya, jadi biar nggak diterimanya tuh enaknya aja. Nah bener sih. Kadang-kadang orang-orang tuh ngeliat tuh enaknya aja, berhasilnya aja, dapatnya aja gitu. Prosesnya tuh kadang-kadang nggak dilihat gitu. Oh lu enak kok sekarang ya, oh lu enak sih. Padahal mah ya Allah gue ya gitulah. Ngedit video teman-teman sampai jam 12 malam, gua nongkrong dulu di pinggir jalan sampai nggak, jadi curhat deh gue deh. Sampai gua nggak pulang dulu gitu kan, gua nggak pulang kan, dia nggak ketemu anak gua karena gua mau ngedit video dulu gitu teman-teman. Kayak gitulah pokoknya. Sedih sih. Oke, terima kasih. Thank you ya Garsender. Ini udah mau maghrib, ini kita juga udah mau pulang, ini udah mau berpisah. Ada pesan-pesan buat Garsender? Aduh apa ya, intinya mah gini loh, hidup itu kan ya begini gitu, emang nggak selalu indah, tapi kalau emang ada yang di share di sosmed indah itu ya buat hiburan kita aja sih sebenarnya ya, tapi nggak usah itu jadi patokan hidup kita sih, nggak lah, santai aja. Kita emang tahu hidup emang susah guys, nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Kalau happy ya share happiness nggak apa-apa sih ya, maksudnya share happiness ya, bukan flexing gitu aja sih kayaknya Bang ya kalau soal flexing ini sih. Oke. Gitu. Siap, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, ambil yang baik-baik aja, yang misalnya ada yang miss atau ada yang kurang dari kita nih berdua tadi ngomong, mohon maaf kata, dan nggak usah diambil yang buruk-buruknya, ambil yang gimana sih, jangan diambil yang buruk-buruknya. Oh bener sih. Iya bener. Ambil yang baik-baik aja ya. Benar. Bisa diambil di pelajarannya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu vlog gua kali ini, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi. Iya, di next kolaborasi. Ini aja ya, komen aja misalnya mau bahas apa, komen yang ringan-ringan aja. Yang ringan bisa di kolom komentar, mohon di komen teman-teman tentang kehidupan ini. Oke, terima kasih Tanding. Mudah-mudahan semua terhibur dan semua bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya. Tetap semangat, tetap bersabar dan bersyukur. Salam Gardu Sendok, salam Garsender, salam satu aspal.